Yakin pada tauhid itu artinya adalah an la yaral asya kullaha illa minallah musabbibil asbab fala yaltafitu wa la yata'allaqu wa la yastanidu ilal asbab. Yakin pada tauhid itu bahwa dia tidak melihat akan sesuatu itu seluruhnya kecuali dari Allah yang menerbitkan segala sebab. Maka dia tidak menoleh kepada sebab, tidak berpegang kepada sebab, dan tidak bersandar kepada sebab. Nah, ini orang yang yakin dalam tauhidnya. Bukan meniadakan asbab, bukan membuang asbab, tetapi dia tidak bersandar kepada asbab. Hatinya kada bergantung kepada asbab. Hatinya kada menoleh kepada asbab. Daripada Hikam Al-Ata'iyah, berkata pengarang Imam Ahmad bin Ata'illah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Am kaifa yarhalu ilallah ta'ala wa huwa mukabbalun bi syahawatihi. Am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bi syahawatihi. Yang artinya, atau bagaimanakah hati seseorang itu bisa berangkat kepada Allah Ta'ala, sedangkan hati itu diikat, dililit dengan syahwat-syahwatnya. Bagaimanakah hati itu bisa berangkat kepada Allah, sedangkan dia diikat, dipasung dengan syahwatnya. Maksudnya adalah la yataraqqa qalbun min alami syakki ila alamil yakin wa huwa mutaqayyadun bis syahawat. Tidaklah mungkin, tidaklah naik hati seseorang dari alam keraguan-raguan kepada alam yakin, sedangkan hati itu terkait pada keinginan-keinginan nafsunya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, sebagian manusia ada yang hatinya itu masih berada di alam syak, alam keraguan-raguan. Dan hati yang berada di alam ragu-ragu itu tidak akan bisa naik kepada alam yakin kalau hati tersebut masih terikat, terkait dengan keinginan-keinginan nafsunya. Para muhibbin rahimakumullah, kita meyakini dengan seyakin-yakinnya dalam pengakuan kita bahwa kita ini akan mati. Itu pengakuan kita. Tetapi pada kenyataannya tingkah laku kita, akhlak perbuatan kita seolah-olah kita ini ragu-ragu dengan kematian itu. Kita mengaku bahwa kita yakin bahwa di kubur itu ada azab, ada nikmat. Dan kita yakin dalam pengakuan kita bahwa kita satu saat akan masuk ke alam kubur itu. Tetapi pada kenyataannya dalam tingkah laku kita sehari-hari, seolah-olah kita tidak percaya kita akan masuk ke alam kubur itu.
Hal ini dapat kita lihat dengan kesibukan-kesibukan kita yang sifatnya dunia, dengan pikiran-pikiran kita yang selalu terfokus untuk dunia. Itu satu bukti bahwa kita ini belum yakin akan kematian kita. Walaupun andai kata kita ditanya, kita pasti menjawab mati itu yakin. Tetapi tingkah laku kita bertentangan dengan pengakuan itu. Banyak di antara kita yang mengejar dunia tidak cukup waktu. Banyak di antara kita yang memikirkan dunia tidak cukup kepala. Arti kada cukup kepala itu napa? Seorang kada sanggup mencari pembantu-pembantu, asisten-asisten, menunjukkan kepala seorang kada cukup lagi memikirkan itu. Sabigi kepala kada cukup, ulah seekong asisten, kada cukup lagi ulah seekong pembantu lagi. Nah, yang dipikirkan apa? Semuaan adalah urusan-urusan keduniaan. Nah, padahal ini mengaku dia yakin akan mati. Yakin. Tetapi tingkah lakunya tersebut menunjukkan bahwa dia itu ragu-ragu. Nah, ini yang dimaksud dengan bahwa tidak bisa naik hati daripada alam ragu-ragu kepada alam yakin kalau hati itu masih terikat dengan keinginan-keinginan nafsunya, dengan keinginan-keinginan syahwatnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, yanqasimul yakin ila arba'ati aqsam. Yakin itu ada 4 macam. Ini yang mesti kita datangi, ini yang mesti kita tempati, ini yang mesti kita naiki, supaya hati kita jangan diam pada alam ragu-ragu ini, naik kepada alam yakin. Yang pertama, al-yakin bitauhid, yakin pada tauhid. Yakin pada tauhid itu artinya adalah an la yaral asya kullaha illa minallah musabbibil asbab fala yaltafitu wa la yata'allaqu wa la yastanidu ilal asbab. Yakin pada tauhid itu bahwa dia tidak melihat akan sesuatu itu seluruhnya kecuali dari Allah yang menerbitkan segala sebab. Maka dia tidak menoleh kepada sebab, tidak berpegang kepada sebab, dan tidak bersandar kepada sebab. Nah, ini orang yang yakin dalam tauhidnya. Bukan meniadakan asbab, bukan membuang asbab, tetapi dia tidak bersandar kepada asbab. Hatinya kada bergantung kepada asbab, hatinya kada menoleh kepada asbab. Para muhibbin rahimakumullah, Anas bin Malik, salah seorang khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas ini berkata, 10 tahun aku berkhadam kepada Rasulullah, jadi pembantu beliau. Beliau tidak pernah menyalahkan aku. Kenapa engkau tidak begini? Kalau engkau begini, niscaya tidak begini. Nah, bahasa kitanya, 10 tahun aku berkhadam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tuh kada pernah meniwas lawan aku terhadap apa yang aku kerjakan. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak menoleh kepada asbab. Ini Anas adalah asbab. Asbab yang bisa mendatangkan kesenangan kalau pas lawan yang kita maksud, asbab yang bisa mendatangkan kekecewaan kalau kada pas dengan yang kita maksud.
Kan pembantu. Pembantu ini adalah sebab bisa mendatangkan kepada kita kesenangan. Kalau gawiannya pas, cocok lawan kehendak kita. Dan pembantu ini bisa merupakan sebab mendatangkan kekecewaan kalau pekerjaannya kada sesuai dengan kita. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak pernah mengatakan kata-kata yang sifatnya taubih, mencela atau meniwas kepada pembantu ini apapun yang telah ia kerjakan. Ini satu bukti bahwa beliau tidak memandang kepada Anas ini, pembantu ini. Sebab ini yang beliau pandang adalah bahwa segala sesuatu itu terbit daripada Allah Subhanahu wa taala, musabbibil asbab. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Ini salah satu contoh. Nah, jadi yakin yang pertama adalah yakin pada tauhid. Yakin dalam tauhid itu adalah melihat sesuatu itu merupakan ciptaan daripada Allah sebagai musabbibil asbab. Maka dia tidak menoleh lagi, tidak bergantung lagi, tidak bersandar lagi kepada sebab ini. Nah, apabila kita bisa menerapkan yakin fi tauhid ini dalam diri kita, maka kita kada akan ada sifat dendam. Ada sifat dendam. Dendam itu orang yang habis-habisan memandang kepada makhluk, lupa kepada Allah, lalu ada dendam. Nah, kalau kita bisa meyakinkan, menerapkan yakin tauhid ini, kita tidak akan ada perasaan dengki kepada seseorang. Kenapa ada dengki? Karena memandang kepada makhluk, lupa kepada Allah. Kalau kita bisa menerapkan yakin fi tauhid ini, kita akan bersih daripada sifat ujub. Karena ujub itu melihat kebaikan dari diri sendiri, lupa kepada Allah. Nah, jadi sifat menyalahkan orang lain, sifat dendam, sifat dengki, sifat ujub, itu akan selalu bersarang dalam hati kita selama kita masih berada di alam syak, di alam keraguan-raguan ini. Dan kita kadang akan bisa pindah kepada alam yakin selama kita masih dipasung oleh syahwat kita, selama kita dipasung oleh keinginan-keinginan untuk mencari kenikmatan-kenikmatan duniawi artinya. Itu yang pertama. Yang kedua, al-yakin bi dhamanillah. Yakin dengan jaminan Allah. Fala yahtammu birrizqi, maka dia tidak risau dengan rezekinya. Lianna ma qaddara lahu yasilu ilaihi wa idza ma la fala fayujmilu fi talabihi, karena dia yakin bahwa yang ditakdirkan baginya itu pasti sampai kepadanya, dan yang tidak ditakdirkan tidak akan sampai kepadanya, maka dia baik elok pada mencari rezeki itu. Yakin yang kedua, yakin dengan jaminan Allah. Allah sudah menjamin bahwa apa yang dia tetapkan untuk kita itu pasti akan sampai kepada kita. Apa yang tidak milik kita tidak akan sampai kepada kita. Nah, kalau kita yakin itu, payujmilu fit talab, maka dia akan ilok dalam hal mencari rezeki. Nang ilok mencari rezeki itu kayak apa? Pertama, tahu halal haram. Oh, ini yang halal, ini yang haram. Yang kedua, dinamakan ilok dalam mencari rezeki adalah tahu waktu. Ini waktu mencari rezeki, ini waktu beribadah, ini waktu menuntut ilmu, ini waktu untuk keluarga. Nah, ini dinamakan baik dalam menuntut rezeki.
orang-orang yang tidak elok dalam mencari rezeki, kada tahu halal, kada tahu haram, mencari rezeki kada tahu waktu sembahyang, kada tahu waktu belajar, kada tahu waktu menuntut ilmu. Yang penting menuntut rezeki, mencari rezeki. Ini orang yang tidak yakin dengan jaminan Allah. Orang yang tidak yakin dengan jaminan Allah. Kalau orang yakin dengan jaminan Allah, dia pasti elok mencari rezeki. Pasti bagus mencari rezeki itu, artinya beradab. Yang ketiga, al-yakin bil jaza, yakin pada balasan Allah. Bi anna ma ya'malu mithqala dzarratin min khairin aw syarrin fasayarah fayajtahidu fit ta'ah. Yakin pada balasan. Dengan bahwa yang ia kerjakan seberat biji sesawi dari kebaikan atau kejahatan, maka dia akan lihat balasannya. Maka dia bersungguh-sungguh dalam taat. Allah melalui Rasulullah SAW menyatakan bahwa kalau engkau sembahyang ini, maka balasannya itu lebih baik daripada surga, lebih baik daripada dunia dan isinya. Nah, ini janji Allah. Kalau engkau melakukan ini, engkau akan diazab dengan azab yang sangat pedih. Ini adalah janji Allah. Nah, kalau kita yakin pada balasan yang dijanjikan Allah itu, fayajtahidu fit ta'at, maka kita sungguh dalam taat kepada Allah. Kenapa kita kadang melaksanakan perintah Allah padahal Allah sudah menjanjikan surga? Kenapa kita masih melanggar hukum Allah padahal Allah sudah menjanjikan neraka? Kalau engkau berzina, neraka ini. Kalau engkau riba, neraka ini. Kalau engkau zalim, neraka ini. Tapi kenapa masih dilakukan? Karena kita masih berada di alam syak, di alam ragu-ragu tadi. Belum yakin tentang apa yang dijanjikan Allah itu. Walaupun andai kata ditanya, pasti Bapak dah yakin. Tapi kenyataannya, praktiknya belum yakin. Nah, yang keempat, al-yakin bi anna Allah mutali'un alaih, yakin bahwa Allah mengawasi atasnya. Yakin bahwa Allah selalu menilik atasnya. Fayata'addabu fi jami' ahwalih, maka dia beradab pada sekalian keadaannya. Baik di masjid, baik di rumah, baik di pasar, baik sendiri, baik orang banyak, selalu beradab. Kenapa? Karena dia yakin bi anna Allah muttali'un alaih, bahwa Allah itu selalu melihat dia. Nah, 4 macam yakin inilah yang kita akan tempati bila mana kita bisa terlepas oleh ikatan syahwat tadi. Ikatan keinginan-keinginan duniawi kita. Nah, artinya adalah bahwa selama kita berada di alam syak, di alam ragu-ragu, di alam yang mana kita sibuk meluluskan kehendak nafsu kita, kita kada akan bisa yakin fit tauhid. Kita kada akan bisa yakin dengan jaminan Allah. Kita kada akan bisa yakin pada balasan Allah. Kita kada akan yakin bahwa Allah selalu mengawasi kita. Kada kawa yakin. Nah, itulah kurang lebihnya yang dimaksud dengan perkataan Imam Ahmad ibnu Athaillah tadi. Am kaifa yarhalu ila Allah Ta'ala wa huwa muqabbalun bi syahawatihi. Artinya selama kita masih memikirkan terus-menerus urusan kenikmatan dunia, kelezatan duniawi, itu aja yang kita pikirkan sehari-hari ini, maka kita akan ketinggalan di alam keragu-raguan. Kita kada akan bisa naik ke alam yakin.
Para muhibbin rahimakumullah. Al-Faslu Tsani minha, pasal yang kedua daripada hikmah yang ke-13. Am kaifa yatma'u ay yadkhula hadratallah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalati. Atau bagaimanakah ingin itu hati, bagaimanakah ingin itu hati masuk ke hadirat Allah, sedangkan hati itu belum suci dari junub kelingahannya, kelalaiannya. Nah, artinya adalah la yumkinu qalbun ayyushahidallah walau adna musyahadah wa huwa yatalawwathu bil qazurat ka hubbid dunya. Tidak mungkin hati kita itu bisa musyahadah kepada Allah, walaupun musyahadah yang paling rendah. Kada akan mungkin selama hati kita itu masih bercelumur dengan kotoran-kotoran seperti mencintai dunia ini. Sekurang-kurang musyahadah itu adalah musyahadah fi'lullah. Itu sekurang-kurang musyahadah. Artinya apa? Dia menyaksikan dengan mata hati bahwa yang ada ini merupakan perbuatan Allah. Itu musyahadah yang paling rendah. Itu pun kada akan bisa kita rasakan selama hati kita masih bercelumur dengan dosa, dengan berbagai macam kotoran-kotoran maksiat. Yang dicari itu melihat sesuatu ingat lawan Allah. Melihat nangka ini balangnya ingat lawan Allah. Melihat nangka ini potongannya ingat lawan Allah. Kan itu dicari. Kada akan bisa kita seperti itu kalau kita masih bercelumur dengan maksiat. Fakama yumna'ul junub ay yadkhulal masjid, fakadzalika yumna'u qalbun mutalawisun bizzunub ay yadkhula hadratallah ta'ala. Sebagaimana dilarang orang yang junub itu masuk masjid, demikian pula dilarang hati yang kotor, yang bercelumur dosa masuk ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal sudah aja belajar kitab ini tamat, kitab tasawuf ini tamat, kitab tasawuf bermacam-macam kitab tasawuf sudah tamat dipelajari. Tapi pada kenyataannya kada kawa mempraktikakan. Bila melihat sesuatu itu ingat lawan nang maulah. Melihat apa ingat lawan nama ulah. Melihat apa ingat lawan nama ulah. Kada kau mempraktikkan itu. Kenapa? Sebabnya karena hati kita dilarang masuk ke area itu. Hati kita belum bersih untuk bisa masuk ke sana. Sebagaimana orang haid, orang junub kada boleh masuk masjid, maka hati-hati yang kotor pun kada akan bisa masuk ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hati yang berada di hadirat Allah itulah hati yang selalu ingat kepada Allah. Nah, jadi artinya amun kita hendak nang macam itu selalu ingat lawan Allah. Dimanapun berada, apapun yang dilihat, apapun yang didengar, ingat lawan Allah. Kalau kita hendak macam itu, mesti kita bersihkan hati kita daripada maksiat-maksiat hati. Nah, kita bersihkan hati kita daripada kotoran-kotoran hati. Bila sudah kita bersihkan, maka seapa bersihnya, seitulah kita akan bisa masuk ke alam hadratullah tadi. Al-Faslur Rabi' minha, pasal yang keempat daripada hikmah yang ke-13 yang terakhir. Am kaifa yarju ay yafhama daqa'iqal asrar wa huwa lam yatub min hafawatihi. Atau bagaimanakah dia berharap mempaham rahasia-rahasia yang halus-halus sedangkan dia belum tobat daripada dosa-dosanya. Artinya la yafhamu qalbun,
tidak paham itu hati al-ulumat dakikah akan ilmu yang halus-halus. Allati taridu 'alal arifin, yang mendatang itu ilmu atas orang-orang arif, wa huwa yusirru 'alal maksiat, dia masih mengekali kemaksiatan. Kada kau mempaham perkataan-perkataan orang arif, apalagi Al-Quran, kalamullah, apalagi kalam Rasul, hadis-hadis Nabi, dia kada akan bisa paham kalau dia masih melakukan maksiat kepada Allah, kalau dia tidak tobat daripada kemaksiatan. La yafhamu qalbun ala ulumat dakikah, tidak akan bisa mengerti itu hati akan ilmu nang halus-halus. Kitab hikam termasuk kitab yang dianggap sebagai ilmu yang halus-halus. Kada akan bisa mengerti kitab ini kalau hati kita ini masih bercelumur dengan maksiat kal hasadi, seperti dengki, wal hikdi, dendam, wa idmarisu ala ahadin minal muslimin, masih menyimpan ada kejahatan kepada seseorang muslimin. Kita kada akan bisa paham apa-apa yang dimaksud, yang diisyaratkan oleh orang-orang yang arif dengan Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, maka itulah 4 pasal yang terkandung di dalam hikmah yang ke-13 daripada Al-Hikam Athaiyah ini. Hikmah yang ke-14 daripada Al-Hikam, berkata pengarangnya Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari rahimahullah, al-kaunu kulluhu zulmah wa innama anarahu zuhurul haqqi fih, faman ra'al kauna walam yashhadhu fihi aw indahu aw qablahu aw ba'dah faqad a'wazahu wujudul anwar wa hujibat anhu syumusul ma'arib bisuhubil asar. Hikmah yang ke-14 yang terjemahnya atau artinya adalah, bermula alam semesta seluruhnya itu gelap gulita, dan hanya saja menerangi akan alam semesta itu oleh nampaknya Allah pada alam itu. Maka barang siapa yang melihat alam semesta ini dan dia tidak memandang kepada Allah pada itu alam, atau di sisi alam, atau sebelum alam, atau sesudah itu alam, maka sungguh luput akan dia adanya cahaya-cahaya, dan terdinding daripadanya matahari ma'rifat dengan makhluk yang diumpamakan seperti awan. Para muhibbin rahimakumullah, maka itulah arti atau terjemah daripada hikmah yang ke-14 daripada hikam ini. Adapun tafsirnya atau penjelasannya, bermacam-macam para ulama pendahulu kita yang menerangkan lebih luas tentang pengertian daripada hikmah yang ke-14 tadi. Al-kaunu kulluhu zulmah wa inna ma'anarahu zuhurul haqqi fihi. Kaun itu artinya alam semesta. Alam itu ma siwallah, sesuatu yang selain Allah disebut alam. Baik itu surga, baik itu neraka, baik itu dunia, baik itu akhirat, baik itu bumi, langit, manusia, hewan, termasuk di dalamnya amal perbuatan kita, kebaikan, kejahatan, itu masuk di dalam alam.
Maka seluruhnya alam tadi zulmah, gelap. Gelap. Gelap itu kadap aja kita. Nah, gelap itu adalah merupakan istilah dari berbagai macam. Gelap itu bisa merupakan istilah daripada tidak ada. Sesuatu yang tidak ada itu bisa diistilahkan dengan gelap. Contohnya adalah sudah beritanya, kalau jari orang itu masih gelap, nah berarti kada ada berita lagi. Nah, gelap itu bisa merupakan istilah tidak ada. Nah, kemudian gelap itu atau kadap itu bisa juga merupakan istilah daripada kesesatan. Sesat bisa diistilahkan dengan gelap. Dan gelap itu bisa juga merupakan satu istilah daripada kejahatan. Nah, kejahatan itu biasa istilahnya gelap. Kata-kata yang dipakai adalah gelap. Nah, jadi alam semesta ini seluruhnya adalah gelap. Gelap itu bisa merupakan istilah daripada tidak ada, bisa istilah sesat, bisa istilah jahat. Wa innama anarahu zuhurul haqqi fihi, dan hanya saja menerangi akan alam semesta ini oleh tampaknya Tuhan pada alam itu. Terang. Terang ini pun istilah dari beberapa macam. Bisa sesuatu yang ada itu diistilahkan dengan terang. Adakah sudah kabarnya nih? Sudah ada titik terangnya aja. Nah, berarti ada tuh. Nah, jadi terang itu bisa istilah ada. Nah, kalau kita pakai istilah ada itu, maka alam semesta ini adalah zulmah, artinya tidak ada. Tetapi hanya saja alam itu ada oleh karena adanya Allah. Oleh karena adanya Allah. Itu kalau kita pakai istilah gelap itu tiada, terang itu adalah ada. Terang itu bisa juga merupakan satu istilah daripada petunjuk. Petunjuk itu bisa disebut cahaya, terang. Cahaya iman, ya kan? Nah, kalau kita ambil itu, maka pengertiannya adalah bahwa alam semesta itu adalah sesat. Zulmah, gelap artinya sesat. Hanya saja Allah Ta'ala lah yang menunjukkan akan alam itu. Nah, kalau itu terang kita artii dengan petunjuk. Dan terang itu bisa juga artinya kebaikan, kebajikan. Sesuatu yang baik itu bisa disebut dengan cahaya, terang. Nah, kalau itu kita ambil, maka artinya adalah alam semesta itu seluruhnya adalah jahat. Seluruhnya jahat. Kecuali apabila diterangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka alam itu akan menjadi baik. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Untuk mendekatkan kepada paham kita, tadi mungkin terlalu jauh pemahamannya, masih lebar. Nah, untuk mendekatkan kepada paham kita ambil salah satunya. Alam semesta itu kita ambil perbuatan. Jadi kada usah dulu membayangkan alam semesta itu dunia, akhirat, neraka, surga, laut, manusia, kada usah. Cukup kita ambil satu. Alam semesta itu kita ambil adalah perbuatan.
Gelap itu kita ambil satu, kejahatan. Terang kita ambil satu, kebaikan. Nah, jadi perbuatan-perbuatan kita manusia itu adalah seluruhnya gelap, jahat, sayyi'ah. Hanya saja perbuatan-perbuatan manusia itu menjadi baik apabila dalam perbuatan itu dimusyahadahkan atau disertakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, perbuatan-perbuatan kita itu semuaan kada baik, semuaan kada baik, kecuali perbuatan kita itu disertai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, disertai Allah itu artinya bisa disertai petunjuk Allah. Hanyar perbuatan kita tadi menjadi baik, menjadi cahaya, menjadi hasanah. Para muhibbin rahimakumullah, bagaimana caranya kita menyertakan Allah dalam setiap perbuatan manusia? Bisa kita menyertakan Allah dalam perbuatan itu sebelum berbuat. Sebelum berbuat kita sudah ingat kepada Allah bahwa kita kada punya daya upaya, kada punya kemampuan. Ini adalah daya upaya dari Allah. Nah, sebelum berbuat. Atau kita menyertakan Allah itu sesudah berbuat. Sesudah kita berbuat, lalu kita menyadari bahwa perbuatan itu adalah merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hakikatnya. Atau waktu sedang berbuat. Nah, terserah kita, mana yang kita ambil yang nyaman. Pokoknya segala perbuatan kita itu supaya ada Allahnya. Sebab bila kada ada Allahnya, maka seluruh perbuatan kita itu zulmah, gelap, artinya adalah jahat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, paman ra'al kauna wa lam yashhadillah fahuwa mahjub ta'ihun bil zulumat wa huwa arzalul khalqi. Barang siapa melihat perbuatan, jadi kita ambil contoh satu perbuatan. Siapa yang melihat perbuatan baik dirinya atau perbuatan orang lain, tetapi dia tidak bisa musyahadah kepada Allah, artinya dalam perbuatan itu dia tidak ada Allahnya. Siapa yang berbuat aku, siapa yang berbuat ikam, di hati itu kada ada Allahnya, kada ada. Nah, maka orang ini ngarannya mahjub, terdinding. Terdinding. Tersesat. Dan dia merupakan makhluk yang paling jahat. Arzalul khalaik. Bila kita tuh mengakui bahwa yang berbuat ini adalah aku, sampai ke hati-hati kita aku, nah itu sesat, terdinding. Yang berbuat itu adalah Fulan bin Fulan, sampai ke hati-hati kita mengatakan itu Fulan yang berbuat, tanpa sedikit pun kita ingat kepada perbuatan Allah. Sesat kita, sesat. Kenapa dia terdinding itu? Sebabnya lintibahil zahiri suwaril akwan suwaril kauni fi qalbi, karena tertancapnya zahir gambar ini perbuatan di dalam hatinya. Nah, dalam hatinya sudah becap sehingga terdinding daripada mengingat bahwa perbuatan itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hakikatnya. Kan kita sudah mengitikadkan bahwa la haula wala quwata illa billah. Nah,
Kalau kita mengatakan bahwa itu perbuatan kita sampai ke dalam hati-hati, kita mengatakan itu perbuatan kita, nah itu kita berarti terdinding. Nah, apabila kita ini orang yang terdinding, kita orang yang sesat, fatta'atu minhu sayyi'ah, amal taat yang kita lakukan itu menjadi kejahatan. Kalau kita ini orang yang terdinding, amal taat yang kita perbuat itu kejahatan. Kalau amal jahat bang, sudah makinnya kejahatan lagi. Orang yang di dalam hatinya tuh kada ingat lawan Allah, mengingat hanya pulan bin pulan, aku si anu si B, kada ada lalu dari Allahnya. Nah, orang ini kalau berbuat taat, maka taatnya itu jahat. Kenapa taatnya itu jahat? Li'annaha la takhlu an ujubin wariya'in wasti'zaz, karena taatnya itu kada sunyi daripada ujub, daripada riya, daripada merasa mulia. Itu sebabnya. Kenapa? Karena ini kada ingat lawan Allah. Nah, sembahyang tu aku semuaan, kada ingat bahwa sembahyang tu kawa karena hidayah Allah, karena taufik Allah, karena petunjuk Allah, kada ingat lagi aku sembahyang itu. Ujub ngarannya. Ini sembahyang mengharapkan balasan orang lain, mengharapkan pujian orang lain, riya ngarannya. Ini sembahyang alunya merasa lebih baik pada manusia lainnya, nya merasa lebih mulia daripada orang lainnya, isti'zaz ngarannya. Nah, ibadah itu bila macam ini halnya, ibadah itu berubah menjadi kejahatan. Nah, jadi kalau kita ini golongan-golongan orang yang mahjub, ibadah apapun yang kita lakukan bukan pahala yang kita dapat, tapi sayyi'ah, kejahatan. Sebab kita mahjub, kita terdinding daripada Allah. Wa amma man ra'al kauna wa yashhadullah ta'ala fahuwa mukasyafun munawwarul basirah para al kauna kullahu nura. Adapun orang yang melihat perbuatan, kita ambil contoh perbuatan tadi. Dia melihat perbuatan dan di situ dia ingat kepada Allah. Nah, ini sembahyang, ingat aku ini sembahyang karena pertolongan Allah, karena petunjuk Allah, karena hidayah Allah, karena kekuatan Allah, aku lalu bisa kah ini. Nah, maka ini orang ngarannya mukasyaf, orang yang dibukakan mata hatinya oleh Allah. Munawwarul basirah, orang yang diterangi mata hatinya. Maka dia melihat perbuatan itu seluruhnya adalah cahaya, karena selalu ada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sembahyang, inya bersedekah, baik dirinya atau orang lain, selalu inya melihat bahwa itu adalah petunjuk Allah, itu adalah kekuatan dari Allah, itu adalah taufik daripada Allah. Nah, sehingga orang jadi tinggalam jadinya, nang timbul hanya Allahnya. Nah, kalau macam itu kita ngarannya mukasyaf. Nah, mukasyaf. Munawwar, nang diterangi mata hatinya. Baik perbuatan itu kebaikan atau perbuatan itu berupa kejahatan, kita selalu ingat bahwa di situ Allah. Kawalah orang berbuat kejahatan, maka jadi kehendaki Allah, kada kawa. Nah, jadi setiap kali apa yang kita lihat dari perbuatan itu, selalu ingat kita kepada Allah. Ada orang datang menyari-nyari lawan kita, bahwa ada orang datang mencela lawan kita, ada orang datang memuji kepada kita, ada orang datang menyanjung kepada kita. Nang kita lihat itu adalah samuan itu adalah dari Allah. Jadi amun kita gembira, kita kada gembira lawan orang itu. Amun kita sarik, kita kada sarik lawan orang itu.
Karena orang itu kada daya upaya. Kita mengatakan orang itu syarik, ini syariknya dari Allah. Allah memberinya kekuatan, memberinya kemampuan sehingga inya syarik lawan aku. Pada hakikatnya berarti Allah yang menegur aku, Allah yang syarik lawan aku. Nah ini macam ini hanya orang yang mukasab, orang yang dibuka mata hatinya. Kada mau ada dendam, kada mau ada dengki. Kenapa? Karena inya mata hatinya terbuka. Nang mau dendam tuh orang nang lupa lawan Allah. Ada orang syarik lawan inya tuh maksudnya syarik lawan inya. Kada ingat ini tuh kawa syarik karena Allah, kada kawa ingat. Nah, fal maksiyatu minhu hasanah, maka kejahatan maksiat dari orang yang mukasab ini itu kebaikan. Apalagi kebaikan. Orang nih nang mukasab nih, nang hatinya diterangi oleh cahaya Allah, sehingga dia selalu ingat kepada Allah bila melihat perbuatan-perbuatan. Andai kata inya melakukan maksiat itu jadi pahala. Nah, maksiat itu jadi kebaikan. Apalagi inya berbuat taat maginnya lagi. Maksiatnya pun jadi kebaikan. Lalawanannya ya nang tadi al-mahjub tadi. Nah orang nang terdinding ini inya berbuat dosa sudah nyata dosa, berbuat kebaikan jadi dosa juga. Kalau orang nang mukasab berbuat baik sudah nyata pahala, berbuat dosa pun inya dapat pahala. Kenapa berbuat dosa inya dapat pahala? Nah kenapa inya berbuat dosa dapat pahala? Satu alasannya, orang yang terbuka mata hati itu bila berbuat dosa li'atirafihi bi'ajzihi wa zullih, karena dia mengakui bahwa dirinya itu lemah. Dia mengakui dirinya itu adalah hina. Dia mengakui bahwa dia sangat berhajat kepada perlindungan dari Allah agar bisa terhindar dari maksiat. Buktinya kalau aku kata ditolong Allah, ini jatuh pada maksiat. Berarti aku sangat perlu pertolongan Allah agar terhindar dari maksiat. Nah, wa taubatihi minha, dan tobatnya dia daripada maksiat itu. Jadi orang-orang yang mukasabin ini, mereka kalau berbuat dosa, nah, mereka tersadarkan, oh ternyata aku nih hina. Buktinya aku mau melakukan dosa. Buktinya aku ini berarti rendah di sisi Allah. Berarti aku ini jatuh di sisi Allah. Nah perasaan-perasaan seperti itu adalah ibadah. Lalu dia tobat daripada dosa. Banyak orang yang masuk surga karena dosa. Banyak orang masuk neraka karena kebaikan. Masuk neraka karena kebaikan, dengan kebaikan itu dia merasa dirinya paling mulia. Dengan kebaikan dia merasa orang lain hina. Akhirnya kebaikan itu mengantar dia masuk neraka. Dia melakukan dosa, lalu dia merasa hina daripada orang lain. Dia merasa rendah daripada orang lain. Akhirnya dia kembali kepada Allah minta ampun. Nah dosanya itulah yang mengantar dia ke surga. Jadi orang-orang yang dibuka Allah mata hatinya, yang selalu ingat kepada Allah, walaupun yang diperbuatnya dosanya jadi pahala. Qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, idza taba minadz dzunub saratiz dzunubul madiyah kulluha hasanat. Kalau orang taubat dari satu dosa, inya berisi 100 macam dosa, lalu inya taubat, sebujur-bujur taubat, maka nang 100 macam dosa tadi ditukar Allah jadi kebaikan. 100 kebaikan jadinya. Nah itulah yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala, faulaika yubaddilullah sayyiatihim hasanat wa kana Allah ghafurar rahimah.
Mereka itulah yang Allah gantikan dosa-dosa mereka itu kebaikan. Orang ini macam-macam dosa, pokoknya ribuan dosa nang digawinya. Satu harinya tobat, sebenar-benar tobat. Nang 1000 dosa tuh berubah menjadi 1000 kebaikan. Nah, jadi orang-orang yang munawwarul qalbi, orang-orang yang selalu ingat kepada Allah, walaupun dia berbuat dosa, maka dosa mereka itu menjadi kebaikan bagi mereka karena hal-hal yang tersebut tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi itu merupakan salah satu daripada pemahaman daripada hikmah yang ke-14 ini. Nah, kemudian yang perlu kita ambil adalah bagaimana caranya agar kita bisa masuk menjadi orang yang mukasab ini. Jangan jadi orang yang mahjub nih. Karena kalau kita masuk orang yang terdinding ini, ibadah apapun yang kita lakukan kada ada faedahnya. Kenapa? Karena disertai ujub, disertai riya, disertai merasa mulia, disertai yang kada baik. Jadi mesti kita jangan berada dalam golongan itu. Kita mesti masuk dalam orang-orang yang mukasab, yang munawwar, yang diberi cahaya. Para ulama suluk mengatakan ada 3 hal untuk bisa kita mendapatkan kasbillah, keterbukaan hati dari Allah itu. 3 hal ini, 1 pemantang, 2 ubat nang digawi, yang ketiga lingkungan. Nah, pertama az-zuhdu fid dunya. Hendak masuk dalam golongan orang-orang nang tadi nang kedua nih, nang diberi cahaya hatinya tuh, hendak masuk ke situ, syaratnya pertama dahulu mengurangi urusan-urusan duniawi. Selama kita masih berpikir hendak menambah kekayaan, kada kawa. Tetap kita berada di gulungan mahjub itu. Nang ada mesti dikurangi. Misalnya asalnya usaha berapa macam, dikurangi supaya ada ruang di dalam hati untuk menerima cahaya Allah. Karena hati ini sudah penuh dengan urusan dunia. Cahaya Allah kalau kau masuk, nah, dikurangi supaya bisa masuk. Yang kayak buto tuh hibak awal kita tambah banyu, kada kawa lagi, walaupun yang masuk nih habang hijau kada kawa, sudah hibak nih tuh. Ini buto nih hibak sudah sampai di atas banyu. Andaknya banyu habang tak keluar juga ini. Timun kita kurangi, nak kawa masuk. Nah, bila masuk cahaya Allah ini akan menjalar, nah, akan menyisihkan yang lain-lainnya. Jadi kurangi aja urusan dunia. Ada perlu ampih bertuku, ada perlu ampih berdagang, ada perlu. Cuma kurangi urusan dunia, beri tempat dalam hati untuk menerima cahaya Allah. Selama kita masih memikirkan macam-macam jabatan, macam-macam kedudukan, macam-macam perdagangan, menambah usaha itu, maka kada mau masuk sudah. Nah, jadi pertama syaratnya adalah kurangi urusan keduniaan itu. Beri ruang hati untuk menerima cahaya Allah. Yang kedua, kalau sudah kita kurangi urusan duniawi tadi, ditambah kasratuz zikri wal fikri, perbanyak zikir dan tafakkur. La ilaha illallah perbanyak, salawat diperbanyak. Ditambah tafakkur, berpikir tentang kejadian-kejadian yang diciptakan Allah ini. Yang ketiga, suhbatul ulama as-salihin, dekat dengan ulama salihin. Nah, apa gunanya kita dekat dengan ulama salihin?
Karena dengan ulama salihin itu kita bisa menanyakan masalah-masalah hukum yang kita hadapi. Yang kedua, itu bisa menambah semangat kita untuk beribadah kepada Allah. Nah, bila 3 hal itu kita laksanakan, maka kita satu saat akan menjadi orang yang mukasab, yang dibukakan hati, sehingga apa yang kita lihat itu kada terlepas daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.